Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Lalu kemudian Provenda juga mengungkapkan perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kesalahan diagnosis oleh dokter untuk diajukan tuntutan pidana, yaitu berdasarkan pasal 267, pasal 299 dan pasal 304 dan pasal 32 serta pasal 344. Penelitian yang Provenda paparkan tadi, yaitu penelitian disertasi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dalam membuktikan mengenai tanggung jawab dokter terhadap dokter akibat kesalahan diagnosis, di mana tanggung jawab hukum perdata dan tanggung jawab hukum pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuswadi bahwa tanggung jawab hukum dokter diartikan sebagai keterikatan terhadap ketentuan hukum yang menjalankan profesi sebagai dokter. Lalu kemudian nomor 29 tahun 2004 tentang praktek dokteran terhadap sanksi hukum bagi dokter berupa pencabutan surat izin praktek sementara atau pada pelanggaran besar berupa pencabutan surat tanda registrasi berdasarkan peraturan Konsil Kedokteran nomor 4 tahun 2011 tentang disiplin profesi dokter dan dokter gigi, dengan tegas menyatakan melarang dokter melakukan pelanggaran disiplin profesi dokter dengan mencantumkan 28 pelanggaran disiplin. Demikian Prof yang Provenda bisa ungkapkan sesuai dengan paparan yang Provenda berikan tadi. Baik, sudah cukup dan sudah puas. Terima kasih Profesor. Baik, terima kasih. Anda menulis disertasi mengenai tanggung jawab hukum terhadap dokter atas kesalahan diagnosis dalam kedokteran. Menulis, artinya kalau dari judulnya kesalahan, maka secara hukum itu sudah pidana kesalahan, kecuali ada kelalaian. Ya, nah kalau kesalahan, buat apa harus ada perlindungan hukum? Coba jelaskan. Makasih Profesor. Jadi tadi sesuai dengan judul atau rumusan masalah yang Provenda ungkapkan di depan, mengapa terjadi kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien dalam praktek kedokteran di Indonesia. Kita ketahui bahwa kesalahan itu ada dua, dolus dan ulfa. Dolus itu ada unsur kesengajaan di dalamnya. Jadi seorang dokter apabila melakukan suatu tindakan medis dengan melakukan kesengajaan, maka sanksi hukum atau hukuman berat yang bisa diberikan oleh seorang dokter akan dikeluarkan oleh NKDKI. Lalu kemudian ada ulfa. Ulfa itu kealpaan atau kecerobohan seorang dokter untuk melakukan tindakan. Kenapa Prof tadi mengatakan kenapa juga disebutkan kesalahan? Ya, itu kesalahan kalau itu mempengaruhi suatu Bukan. Pertanyaan kenapa harus dilindungi orang udah salah? Kan tanggung jawab. Ada tanggung jawab hukum. Artinya tanggung jawab hukum. Kalau dokter mengalami juga kesalahan yang disebabkan karena kesengajaan, ya, karena bicara tanggung jawab. Ya. Dokter kan sama juga dengan profesi yang lain. Kenapa kalau memang sudah dikatakan bersalah, kenapa? Perlindungan hukum seperti apa yang harus dilakukan? Ya, harus dilindungi Prof agar seorang dokter yang melakukan kesalahan itu tidak mendapatkan hukuman yang berat. Jadi apabila melakukan kesalahan diagnosis, maka dokter yang melakukan itu dilihat tingkat kesalahannya seperti apa. Apakah mengakibatkan kecacatan atau mengakibatkan kematian. Itu ada step-step yang bisa dianalisa secara hukum, baik perdata maupun pidana, agar seorang dokter itu terlepas dari kesalahan dan dokter tidak dapat mendapat hukuman yang berat apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran. Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa kesalahan itu kan ada tingkatan-tingkatannya, ada yang berat, ringan, dan sedang. Kalau sudah berat, cukup. Terima kasih Prof. Minggu yang lalu ada mahasiswa kita juga menulis tentang profesi dokter, guru, ya, atas nama Sofyan. Minta juga perlindungan hukum terhadap profesi guru, ya. Semua minta perlindungan hukum. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatakan
semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila Profesor Dr. Abdullah Sulaiman, karena juga profesi, berhak tidak dia untuk minta perlindungan hukum? Berhak. Oke, apa alasannya? Ya, kalau misalnya seorang profesor tidak melakukan suatu tindakan yang asusila atau berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan profesi keguruannya, maka berhak mendapatkan perlindungan hukum, Prof. Oke. Equality before. Banyak hal-hal yang terkait dengan profesi kedokteran yang terkait dengan kesalahan diagnosis, karena sedikitnya dokter spesialis yang ada di Indonesia. Kita tahu dokter spesialis itu sangat mahal. Saya nanti akan sebagai Profenda, sebagai menteri akan memberikan suatu ketentuan, jika ada dokter yang lulus, maka sebagai menteri kesehatan saya akan memberikan pendidikan yang berjenjang agar dokter-dokter yang ada di Indonesia berkualitas, sehingga semua pasien yang ada di Indonesia nggak perlu lagi secara eksodus lari ke luar negeri, karena kita sudah mempunyai dokter yang luar biasa yang bisa memberikan suatu yang berhasil dan berdaya guna, sehingga kita tidak memberikan kontribusi uang kepada negara lain seperti itu. Baik, kita beri close lah. Mudah-mudahan kabur. Amin, Prof. Doakan ya, Prof. Ini yang terakhir. Tadi Anda yang terakhir mengatakan biaya medis di Indonesia mahal. Ya. Ya. Apa yang Anda juga akan lakukan sebagai Menteri Kesehatan nanti pada tahun 2020? Yang harus Profenda lakukan yaitu, karena sebagai menteri punya hak dan punya wewenang untuk semuanya memberikan alat-alat baik swasta maupun negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah, alat-alat yang baru, alat-alat yang canggih, sehingga tidak ada lagi persaingan antara lab satu dengan lab yang lainnya. Lalu kemudian memberikan dokter-dokter yang sudah profesional dengan pembiayaan pemerintah secara total. Lalu kemudian memberikan jaminan semacam asuransi agar setiap masyarakat yang akan berobat kepada lab-lab baik swasta maupun negeri itu mempunyai keringanan biaya, ataupun kalau bisa saya berikan secara gratis sebagai seorang menteri yang luar biasa yang nanti saya akan. Saya tidak akan bertanya pada Prof. Movenda, karena kita sudah banyak berdiskusi dan bertanya jawab dalam bimbingan, dan saya juga merasa bangga dan merasa puas karena dari waktu ke waktu perkembangan Prof. Movenda cukup bagus, ya kan? Dari awal pertama sampai dengan akhir kita bertemu, perkembangan Prof. Movenda dari waktu ke waktu itu cukup bagus. Jika saya meminta untuk diperbaiki, Prof. Movenda cukup cepat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan dan yang disarankan, sampai saya juga jadi salah lihat karena betul saking semangatnya Prof. Movenda dalam menulis disertasi hasil penelitian Prof. Movenda. Yang saya harapkan, ya tadi sudah didoakan loh sama Direktur Pasca Sarjana atau dari Menteri, nilai yang tak terhingga, doa itu jauh lebih dari segala-galanya. Ya, semoga Prof. Movenda bisa menindaklanjuti apa daripada hasil penelitian ini untuk lebih baik dan bermanfaat. Tidak hanya dilipat, tetapi memang betul-betul bisa dikembangkan, karena ini adalah tidak ada lagi pendidikan dokter adalah pendidikan yang paling tinggi dan paling terakhir. Nah, saya hanya berharap sekali lagi Prof. Movenda dapat menyebarluaskan dan meningkatkan ilmuwan Prof. Movenda melalui tulisan, melalui tambahan penelitian lain, dan menulis dimanapun saja. Saya rasa dari saya hanya cukup segitu. Semoga Prof. Movenda lebih semangat lagi dan sukses dimanapun Prof. Movenda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan tentang hasil ujian oleh Rektor Universitas Borobudur. Sidang saya buka kembali. Berikut saya bacakan hasil ujian sidang terbuka pada pagi hari ini. Surat keputusan Rektor Universitas Borobudur nomor 180/R1
garis miring SK garis miring 12 Romawi garis miring 2022 tentang yudisium kelulusan promosi doktor hukum, nama Ana Mulyana, nomor induk mahasiswa 207-30312 pada program Pasca Sarjana Universitas Borobudur. Rektor Universitas Borobudur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menyatakan bahwa saudara Ana Mulyana, nomor induk mahasiswa 207-30312, lulus ujian program doktor hukum pada program Pasca Sarjana Universitas Borobudur dengan predikat kelulusan kurang. Kedua, menganugerahkan gelar doktor dalam bidang hukum kepada yang bersangkutan dan berhak menggunakan gelar doktor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember tahun 2022, tertanggal Rektor Universitas Borobudur Profesor Insinyur Bambang Ganantos MSc. Saudara Dr. Ana Mulyana adalah lulusan ke-177 program doktor hukum Pasca Sarjana Universitas Borobudur. Demikian surat keputusan Rektor Universitas Borobudur. Sambutan dan pesan oleh Rektor Universitas Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, pertama-tama dan dapat selamat kepada saudara atas keberhasilan saudara meraih gelar doktor pada hari ini dengan mempertahankan disertasi saudara di depan tim penguji. Tim penguji saudara itu terdiri dari para guru besar dan juga disaksikan oleh wakil senat universitas. Gelar doktor adalah suatu amanah akademik yang harus saudara pertanggungjawabkan, yaitu dalam bentuk kerja nyata, kepedulian saudara terhadap masalah bangsa negara, juga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Program doktor bukan akhir proses pendidikan, justru merupakan termasuk untuk menjelajahi dunia ilmu yang sangat luas. Tadi sudah dinyatakan juga oleh koordinator saudara bahwa disertasi jangan stop sampai sini, bisa dilanjutkan. Kami menghasilkan sesuatu yang sangat baik bagi masyarakat, bisa dibukukan, bisa dibuat jurnal sehingga bisa diinformasikan kepada seluruh masyarakat Banten apa yang sudah menjadi hasil dari disertasi saudara. Pada kesempatan yang baik ini kami ucapkan selamat juga kepada keluarga yang hadir, suami, anak, orang tua, saudara, ketulan, dan juga kepada rekan-rekan yang juga turut memastikan keberhasilan saudara pada bagian ini. Ya. Saya rasa cukup dari saya sekian. Terima kasih sekali lagi, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka oleh Rektor Universitas Borobudur. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka promosi doktor ilmu hukum program Pasca Sarjana Universitas Borobudur atas nama Dr. Ana Mulyana dengan ini saya nyatakan ditutup.